Dosa atau tidaknya itu tergantung tujuannya, ya. Dan perbuatannya itu mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Dia berbohong, misalnya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, enggak, ini soalnya, ntar ya. Silakan Al-Fatih Rambe. Halo. Halo, Al-Fatih. Tidak ada. Padahal sudah banyak ya. Banyak banget. Saya bingung. Sabar ya teman-teman ya. Ya silakan Rafli Afrijal. Halo. Oke, nggak ada ya. Silakan ABC. Halo, selamat malam Kak. Ya, malam silakan. Mau bertanya kan, ada satu kasus di mana di kampung itu pernah kejadian ada orang yang dia kan membunuh, terus dia sembunyi di rumah orang yang jadi dia sembunyi, terus dia bilang kalau dia ada bikin kasus gitu membunuh. Nah orang ini dia bantu untuk sembunyikan orang ini, sehingga dia, karena kan orang kampung udah ngejar gitu dah, ngejar dia, jadi dia sembunyi ke orang ini dan akhirnya ditolong, padahal dia sudah membunuh. Itu berdosa nggak Kak? Soalnya kan kasus kayak gini juga pernah terjadi waktu 10 pengintai yang mau mengintai di Yeriko. Kan mereka dibantu sama Rahab. Ditanya oleh tentara-tentara Yeriko, ya Rahab bohong bahwa dia ada di rumah mereka. Dan pada akhirnya kalau kita baca, Rahab ini kan pada akhirnya dilindungi oleh Tuhan. Padahal dia sudah berbohong. Gimana Kak itu? Kalau Kak mau menanggapinya. Dosa atau tidaknya itu tergantung tujuannya, ya. Dan perbuatannya itu mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Dia berbohong, misalnya. Ada orang jahat, berdosa, membunuh lalu dilindungi. Nah, di kasusnya Rahab, apa yang mereka lakukan? Dan di kasus yang kamu berikan, apa yang dia lakukan? Apa yang dilindungi di kasus Rahab? Apa yang dilindungi dalam kasusmu? Jadi semua tergantung motivasi dan yang melatar belakangnya itu apa. Dua orang pembunuh, ketika satu temannya itu dikejar-kejar orang, maka temannya pembunuh ini akan melindungi pembunuhnya, saudaranya, agar tidak diserang oleh warga. Apakah dia berbuat baik? Karena motivasinya melindungi sesamanya pembunuh. Dia tetap berdosa. Tapi niat hatinya? Nah, kasusnya Rahab? Nah, jadi semua tergantung motivasi dan Tuhan yang bermurah hati kepada belas kasihnya di dalam tindakan semua orang itu. Jadi itu relatif, bro. Relatif dalam pengertian apa? Kita harus menimbang konteks. Kita nggak bisa memukul rata semua hal. Jadi kalau kamu tadi gunakan kasus Rahab untuk menjadi pembenaran atau legitimasi buat kasus seperti tadi, case-nya aja, base-nya aja sudah berbeda sekali. Melindungi tujuannya apa? Yang kasus Rahab melindungi tujuannya apa? Kan berbeda kasusnya. Kalau kasus Rahab kan bukan karena berbuat jahat, tapi karena memang ingin melihat bagaimana nih kondisi nih, gitu.
Nah kalau ketahuan, tak mati. Nah dilindungi tuh agar bisa menjalankan misi, bukan berbuat jahat toh. Nah kalau ini berbuat jahat, dia melindunginya karena apa? Berarti kalau dari pengertian saya ada dosa-dosa yang mungkin bisa dimaklumi oleh Tuhan atau gimana Kak? Oh, enggak ada dosa-dosa yang dimaklumi. Dosa tetap dosa, bro. Iya itu maksud saya. Enggak ada. Karena kan Rahab tetap berdusta dalam hal ini Kak. Iya, dia berbohong dalam hal itu. Makanya tadi saya katakan kasih karunia Tuhan yang melingkupi dia atas tindakannya itu. Oh, Ya. Tuhan melindungi dia kan pada akhirnya kan? iya. Ya, karena Tuhan tahu niat hati si Rahab ini bagaimana. Meskipun dia melakukan itu. Nah, yang di kasus kamu, dia melindungi penjahat itu niat hatinya ngapain? Makanya melindungi dia. Kalau seperti yang tadi case yang saya berikan, pembunuh dengan pembunuh itu melindungi temannya pembunuh. Niat hatinya mau melindungi temannya pembunuh itu apa? Agar dia nggak kehilangan temannya untuk melakukan dosa itu. Jadi semua tergantung kasusnya. Yaitu tergantung kasusnya ya. Jadi nggak bisa semua dipukul rata. Gitu. Oh iya. Oke Kak, aku emang Tapi agak apapun yang dilakukan tetap dosa. Ya, ketika dia berbohong itu sudah berdosa. Itu nggak bisa dikatakan tidak dosa dan lain-lain. Itu tetap berdosa. Berbohong, menipu itu tetap dosa. Tapi kasih karunia Tuhan mengetahui niat hatimu yang membuat kamu melakukan dosa itu apa. Gitu. Jadi enggak. Dan itu haknya Tuhan, dia bermurah hati kepada siapa, kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang. Oke, makasih Kak. Jadi saya udah mengerti sih, karena sempat ada orang yang membandingkan tentang dosa ini sama seperti Rahab itu. Jadi, tapi saya sudah mengerti. Kalau mau jawab sih. Oke Kak, boleh satu pertanyaan lagi terakhir sekali. Oh ya, silakan. Tapi ini mungkin agak melenceng sedikit sih dari dosa, permasalahan dosa. Saya mau bertanya tentang satu ayat di dalam Alkitab. Kalau kita baca di Kejadian 1 kan itu tentang penciptaan Kak. Dan kalau kita baca di setiap ayat, di setiap hari ketika Tuhan menciptakan, selalu ada yang bunyinya, lalu Allah melihat yang dijadikan itu baik, ya kan Kak? Ya. Tapi ketika saya baca-baca di Kejadian 1 ini, ketika Allah menciptakan di hari kedua, yaitu cakrawala, tidak ada kalimat Allah mengucapkan yang dijadikan itu baik. Hanya pengecualian di hari kedua di cakrawala. Maaf. Boleh ya, silakan. Jadi kenapa hanya di hari kedua kata Allah melihat apa yang dijadikan itu baik tidak ada? Apakah mungkin kesalahan terjemahan atau bagaimana Kak? Enggak ada kesalahan di situ. Soalnya di semua hari ada kalimat tentang Allah melihat bahwa yang dijadikan itu baik. Terang, Allah melihat terang itu baik. Kemudian dan lain-lain, kecuali hari kedua ketika Allah menciptakan cakrawala, tidak ada kalimat yang mengatakan Allah melihat cakrawala itu baik. Ya itu narasinya Musa kan? Musa yang menulis itu. Jadi jangan tanya ke saya, tanya ke Musa. Jadi nggak ada pengaruhnya mau dibuat itu baik atau enggak, karena cakrawala itu yang memisahkan atas dan bawah. Ya karena itu baik maka Tuhan pisahkan. Lalu di ayat-ayat lain Musa menulis Tuhan menciptakan ini terang dan lain sebagainya, lalu Musa menegaskan itu baik. Ya itu tidak ada masalah. Ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi pada ayat Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, itu tidak ada juga kalimat itu. Tapi dia lakukan itu karena itu baik. Karena itu permulaan dari segala sesuatu. Gitu. Jadi ya itu cara Musa menarasikannya. Nanti kita tanya Musa ketika Yesus datang kedua.
Itu nggak ada pengaruh kepada hal-hal teologis, enggak. Itu hanya cara Musa menarasikan apa yang dia lihat, begitu. Jadi nggak ada harus diwajibkan dia melihat itu baik maka itu dibenarkan, lalu ketika tidak ada frasa itu seakan-akan kitab suci jadi timpang begitu. Enggak. Iya. Bukan gitu ya pengertiannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Elia Ya, atas jawabannya. Tuhan memberkati. ya. Tuhan berkati. Silakan kalau Pak. Ya, halo, selamat malam. Ya, silakan Pak. Mungkin ini singkat aja. Pendapat pandangan Elia tentang keselamatan, apakah keselamatan itu bisa hilang? Enggak bisa. Keselamatan nggak bisa. Ya, bisa diberi penjelasannya. Keselamatan itu objek, bukan subjek. Keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus nggak bisa hilang. Yesus Kristus akan selalu ada. Tetapi oranglah yang meninggalkan keselamatan itu. Oranglah yang meninggalkan Yesus Kristus. Yesus Kristus nggak pernah berkesudahan. Dia itu Alfa dan Omega. Maka ketika dia adalah Alfa dan Omega, maka keselamatan yang datang darinya pun Alfa dan Omega. Jadi keselamatan tidak bisa hilang.